Halo, di video kali ini kita akan membuat bagaimana sih dari gambar seperti ini yang berupa JPG ataupun PNG ataupun yang lainnya itu bisa ke dalam freezing kayak gini nih. Itu kayak gimana tuh caranya gitu. Nah, terus di freezing itu dibutuhkan format berupa SVG. Jadi gambar yang berupa vektor gitu. Karena kan kalau kayak gini kan vektor gitu yang dibagi udah jadi per part-part gini, jadi bisa kita masukin kemana gitu kan. Nah, itu kita coba buat. Nah, jadi yang pertama itu dibutuhkan, kalau saya itu gambar, jadi saya coba pakai step down. Nah, kalau dari saran saya sendiri itu tuh pakai gambar yang tampak atas gitu. Karena kan kalau dari freezingnya sendiri itu kan tampak atas semua tuh. Kenapa kalau menurut saya itu memang mempermudah pewiringannya gitu loh. Jadinya lebih enak aja gitu. Nah, itu kita coba dari tampak atas. Yang kita coba itu adalah step down 5 volt. Kita coba ini. Nah, kalau dari saya sendiri tuh pakai screenshot yang snap. Jadi biar nggak usah ngedit buat memotong-potong ukuran daripada apa namanya gambarnya gitu, biar gampang aja. Karena kalau dari saya sendiri kurang leluasa dalam memakai software grafis seperti ini. Nah, terus yang kedua itu kita tuh harus ngubah dari gambar seperti ini ke dalam SVG. Nah, jadi software yang saya pakai itu adalah Inkscape gitu. Nah, ataupun kalian bisa pakai Affinity, tapi saya kurang leluasa. Jadi saya pakai Inkscape yang gratis dan ya lebih mudah aja sih. Nah, terus udah kita masukin gambar yang tadi kita dapat ke dalam Inkscape gitu. Tapi ini kan ukurannya itu nggak nentu itu, dari ukuran aslinya memang segini. Nah, tapi kita belum tahu ukuran aslinya yang ada di ukuran-ukuran komponen yang ada di freezing itu semana, karena kan nggak mungkin dong kita coba masukin apa ya, nggak mungkin ukuran dari step down itu lebih gede, apalagi step down yang kayak gini kan kecil gitu ukurannya tuh, sejempol doang apa. Nah, terus masa kita nggak mungkin lebih gede dari Arduino Mega gitu. Kalau kayak gitu kan kayak nggak menarik gambarnya, nggak sesuai lah gambarnya, masa lebih gede gitu. Nah, jadi kalau dari saran saya sendiri itu pakai gambar contoh. Nah, gambar contoh itu apa? Gambar seperti ini yang kita masukin ke dalam S ya ke dalam Inkscape ini sebagai contoh untuk skalanya gitu. Nah, jadi di mana sih kita bisa dapetin gambar contohnya itu? Nah, jadi gambar contohnya itu sebenarnya udah ada di freezing. Ya, kayak tadi kan ini kan berupa file gitu. Nah, kalau dari portable itu kita bisa klik folder yang sudah kita download sebelumnya. Untuk versi yang 0.9.9 ya, kita bisa langsung klik foldernya. Lalu kita pilih freezing parts, lalu pilih SVG dan core. Lalu di bagian breadboard. Nah, itu banyak nih gambar-gambar yang sudah termasuk sudah bawaan lah dari freezingnya itu sendiri. Nah, itu. Nah, terus kita masukin ke dalam Inkscape. Nah, ini ditarik kayak pilih salah satu lah, misalkan yang ini, depan, lalu diklik OK, terus tunggu. Nah, jadi kan perbandingannya tuh lumayan jauh gitu loh untuk bagian ukuran. Jadi kalau dari saya sendiri tuh menyamakan bagian konektornya. Jadi pin-pin konektor disamakan. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Oh, sebentar ya. Nah, kalau tadi kan itu portable ya. Ini kan portable. Portable kan langsung dari foldernya.
Nah, tapi mungkin dari kalian tuh banyak yang saya lihat pakai yang 1.0 ini ya, 1.0.5. Nah, itu di mana? Jadi freezingnya itu dicari di tempat freezingnya itu diinstal, yaitu kalau saya itu di Windows C, lalu di program files kita cari freezing. Nah, terus sama, kurang lebihnya sama seperti yang ada di portable. Nah, gini sama. Nah, lalu kita lanjut, kita sesuaikan aja ukurannya, ya kan. Kalau saya ini cuman meraba-raba aja semana gitu sesuainya. Jadi disamain sama apa namanya, konektornya semana. Karena saya juga lumayan awam gitu mengenai software dari software grafik. Ini kita hapus aja biar mudah. Nah, lalu kita apa namanya ya? Kita trace bitmap. Jadi untuk mengubah gambarnya itu kita harus trace bitmap menjadi SVG. Nah, lalu di mana sih trace bitmap? Bisa di path dan trace bitmap. Nanti bakal muncul di bagian kanan ini kalau saya. Nah, terus kita klik dulu. Nah, ini kan udah muncul. Lalu ini kalau settingan dari saya tuh seperti ini. Ya mungkin kurang apa namanya? Kurang rapi gitu. Nah, kalau kurang rapi sebenarnya scan-nya tuh bisa dinaikin aja gitu. Nah, tapi membutuhkan proses yang lumayan berat karena saya PC bukan laptop low end, jadinya ya udah seadanya aja gitu. Yang saya pakai cuman paling 20 pun kayaknya juga udah berat. Ini ya, coba-coba aja. Kita apply, tunggu progress barnya, lalu udah jadi. Nah, udah jadi langsung tarik aja ke bawah. Kalau udah jadi, nah, lumayan nge-lag kan. Jadi, nah ini yang aslinya, yang ini yang udah jadi SVG-nya. Nah, akan tetapi karena ini bentar. Jadi kalau SVG dari gambar yang dikonvert itu kurang rapih terkadang. Kurang rapinya tuh di mana? Kayak misalkan nih, nah ini kan banyak banget nih. Ini kan disesuaikan dengan gambar yang ada gitu, pencahayaannya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kalau dari saran saya itu saya pakai circle lagi yang lain. Gitu. Jadi menyesuaikan circle yang ada di sini karena di sini tuh circle-nya itu tidak rapi dan nggak berbentuk lah gitu. Jadi kita tambahin aja circle-nya, disamain aja. Ini misalkan plus plus kita ubah jadi merah, terus nambahin lagi di sini plus juga, terus ini hitam kita ubah jadi hitam, terus di sini juga. Nah, ini udah jadi gitu. Ini sebenarnya bisa aja. Nah, terus kita select bagian yang udah jadi, yang udah kita bikin gitu. Select, lalu kita ekspor ya bisa dari sini ataupun dari sini. Kalau ya sama aja sih, nanti bakal muncul juga gitu. Terus dipastikan di selection, lalu export selected only. Nah, jadinya biar nggak semuanya lah gitu, sampai putih-putihnya nggak diekspor gitu. Lalu disesuaikan nih, kan ada SVG, PDF ya SVG aja gitu pilihnya, Inkscape ataupun yang plain itu sama aja gitu. Lalu diekspor. Nah, udah diekspor, kita lihat di bagian desktop. Tadi kan karena kita taruh di desktop, nah udah ada. Lalu gimana sih caranya?
kan, masukin ke sini. Caranya adalah kalian bisa pilih salah satu, mau yang di core nih, misalkan kita pilih resistor atau yang lain gitu, salah satu. Jadi kita bisa misalkan kita pakai resistor untuk sebagai bahannya awal, bahan awalnya. Lalu kita klik kanan, lalu di edit new parts editor, di okein aja, lanjut. Nah, ini adalah tampilan awal dari part editor dari freezing. Nah, terus kita masukin tuh filenya yang tadi yang udah dibikin dari SVG dengan cara di load image for view. Nah, terus kita cari di mana tempatnya. Nah, ini masukin aja, open langsung. Ditunggu sebentar. Nah, udah masuk. Mantap. Nah, kalau menurut saya kenapa SVG? Karena kalau saya udah coba di bagian PNG ataupun tag langsung terus diedit langsung pakai circle-nya. Nah, itu bisa-bisa aja, tapi nggak muncul di bagian gambarnya, cuman bagian circle-nya aja, karena kayaknya yang kebaca tuh bagian circle-nya doang. Gitu. Kayak gitu sih, makanya di bagian semuanya itu dibikin SVG dulu kalau menurut saya gitu. Jadinya biar semuanya kelihatan kayak gitu. Nah, terus nggak habis cuman langsung load gambarnya doang, tapi kan kita harus menyesuaikan pin-pinnya. Nah, ini kan ada pin-pinnya nih. Nah, karena tadi itu cuman dari resistor kan memang 2 pin doang gitu. Jadi kan ini kan ada ya 4 pin lah minimal. 2 plus, 2 minus gitu. Nah, terus gimana sih nambahinnya? Nah, nambahinnya itu ada di bagian connectors. Nah, ini di sini kita bisa menambahkan pin-pinnya. Jadi kita tambahin 4. Jadi 4 gitu. Itu 4 pin. Nah, terus disesuaikan. Ini male apa female? Ataupun kalian bisa klik dua-duanya gitu loh. Jadi bisa disesuaikan aja gitu. Male, female, itu disesuaikan. Ataupun langsung klik di sini aja. Ini kan salah satu yang memang. Nah, ini karena siapa namanya? Si step down ini kan memang input ya yang dimasukin lah gitu. Nah, itu kan memang dari ya kan dia sebagai female-nya gitu loh. Nah, jadi kalau dari yang input itu jadi female plus mana ya? Plus in. Ini disesuaikan aja, misalkan plus in, ini plus out ya udahlah nggak apa. Terus ini min in ini min out. Ini kan kalau plus in itu sebagai female, plus out itu sebagai male. Ini min in. Benar ya ini ya? Bentar, kenapa sama semua? Oh bener deh. Benar-benar. Ini female, ini yang gitu. Jadi disesuaikan aja yang mana yang mau dimasukin, yang mana yang sebagai lubangnya gitu. Jadi disesuaikan aja gitu. Ini udah sesuai nih. Terus lanjut ke metadata. Metadata tuh kayak sesuaiin kan nih step down berapa, port gitu. Terus autornya siapa, mau nama lu sendiri ataupun yang lain kayak gitu. Bebas gitu, familinya apa, variannya apa, dan lain itu bebas. Nah, terus ini ada icon itu bisa kita sesuaikan, ataupun kalau kalian pengen buat sendiri ya buat sendiri lagi, ataupun kita bisa sesuaikan dengan cara di reuse breadboard image ya. Sabar lagi proses.
Nah ini nanti kan sama gitu, sama kayak di breadboard. Terus di bagian PCB itu kayak penempatan daripada pinnya itu seberapa lebar, seberapa jauh gitu kan. Kalau pin itu rata-rata 2,54 mm. Nah itu bisa kalian buat lagi gitu secara SPG juga, dengan format SPG juga, jadi bisa disesuaikan. Nah untuk icon, nanti dulu ya. Kita lanjut dulu ke skematik. Sama juga skematik, sama kayak PCB ataupun yang lain-lain itu bisa pakai .spg. Nah itu bisa disesuaikan dengan lambang yang ada di SLD mungkin ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah untuk breadboard, skematik, PCB, icon itu untuk kalian contoh gambarnya itu sama. Jadi bisa dilihat di bagian folder yang udah diinstal, ataupun kalau kalian pakai portable bisa langsung lihat di foldernya gitu. Di bridging part sama juga, lalu ke bagian SPG, core. Nah itu bisa kalian lihat di skematik, PCB, icon itu bisa kalian lihat untuk kalian nyamain lah ukurannya itu semana, ataupun gambar contohnya gitu, itu bisa kalian lihat. Lalu kita balik ke bagian breadboard. Lama kan. Nah ini bagian breadboard, jadi tadinya 2 nih udah jadi 4. Nah ini untuk dimasukin tuh tinggal select grafik, diklik aja select grafiknya nih, terus kalian pilih tuh yang mana. Ini kan plus in, misalkan ini in, udah ini in, udah checklist berarti udah. Ini plus out, ini ya plus, ini plus out. Nah ini min in, ini min in, sini aja lah. Terus min out, nah ini min out. Nah udah, karena sudah. Oke, sudah, tolong jangan nge-crash, jangan lag. Nah lalu kita bisa save as new part. Kita klik, prefixnya bebas, kalian misalkan my part 01, terus oke. Nah terus setelah oke, nantinya bakal muncul di sini. Nah ini udah muncul nih tuh, step down 5 volt. Ini pemilihnya karena belum diganti ya, kalian sesuaikan aja gitu dengan komponen yang bakal kalian buat. Nah terus kita tarik aja ke sini. Nah jadi kan ukurannya pun sesuai gitu, enak dilihatnya, ya gak sih? Enak lah, sesuai. Dari jauh sih enak dipandang. Nah terus kita coba nge nah, ini bisa narik-narik tuh, udah bisa. Ntar ini yang nggak kelihatan juga ya. Pin-pinnya ya, bentar ya. Eh, aduh, net not responding lah. Kenapa jadi yang ininya doang? Ntar ya, nih kita lihat minus out yang ada ya.
Nah, jadi bisa udah muncul juga. Ini karena merah-merah juga sih. Kayak gitu. Nanti ini kan lingkaran merahnya tuh bakal muncul juga. Itu. Kalau udah muncul tuh udah enak gitu. Bisa kalian sesuaikan seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang oke gitu dalam penjelasannya. Jadi di nextnya itu bakal menjelaskan alternatif dari freezing. Jadi kalian tuh nggak perlu download, nggak perlu apa namanya, nggak perlu install makan-makan memori kayak gitu. Jadi sekian dari saya, tunggu next video. See you.